Berita malam ini kita bakal bahas penjajahan gaya baru yang menyasar anak muda. Kalau dulu anak muda bersatu buat ngusir Belanda, sekarang anak mudanya malah banyak yang dijajah narkoba. Waduh. Mirisnya barang haram itu justru menyusup ke kehidupan generasi muda lewat tangan emak-emak. Sebut saja si ratu narkoba Nur Hasanah alias Mak Gadi. Emak-emak berusia 66 tahun asal Riau yang ditangkap karena terbukti menjalankan bisnis barang haram selama puluhan tahun. Bahkan dia diduga terjerat tindak pidana pencucian uang. Usia 66 tahun itu harusnya sibuk main sama cucu. Atau ngurus tanaman. Mak Gadi malah sibuk ngatur distribusi sabu sama anak dan menantu. Tua-tua keladi. Makin tua makin ngadi-ngadi. Bisa aja saya. Iya. Jadi nama Mak Gadi kembali mencuat di Riau setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berasal dari hasil bisnis narkotika. Nggak main-main, uang pencucian uangnya mencapai 5,4 miliar rupiah. Awalnya Mak Gadi ditangkap pada Februari 2024 berawal dari ditangkapnya seorang perempuan bernama Megawati. Megawati ini ART-nya Mak Gadi. Bukan Megawati yang lain. Megawati pemain voli maksudnya. Benar. Jadi waktu diperiksa Megawati ngaku kalau sabu yang dia jual berasal langsung dari majikannya Mak Gadi. Bisa dibilang ART di rumah Mak Gadi urusannya bukan cuma nyapu tapi juga jadi kurir sabu. Dari pengakuan Megawati, polisi akhirnya gerak cepat tangkap dan geledah rumah Mak Gadi. Dari hasil penggeledahan itu polisi menemukan 93 paket sabu seberat 368,27 gram yang disembunyiin di celah bak mandi. Disembunyiin di kamar mandi mungkin biar dikira kapur barus. Pas dihirup bukannya bikin wangi ternyata malah bikin tinggi. Niat keramas pakai shampoo, gara-gara sabu, udah 2 hari masih keramas aja. Mana keramasnya sambil mata melotot. Niat nyikat WC gara-gara ada sabu, satu rumah disikat. Setanah-tanahnya. Rumah tetangga ikutan disikat. Ada Kang Somai lewat, disikat. Laper itu mah. Ada asisten rumah tangga disingkat jadi ART. Disingkat kan? Kuping pasang. Asisten rumah tangga disingkat ART. Lanjut lagi, ironisnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata salah satu anak Mak Gadi yang merupakan anggota Samapta Polres Indragiri Hulu, Bribtu RM, juga ikut terlibat dalam bisnis haram itu. Mungkin dia jadi polisi bukan buat jagain masyarakat, tapi buat jagain bisnis emaknya. Akhirnya pada September 2024, Mak Gadi dijatuhi vonis 17 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sungguh tak masuk logika, jualan narkoba puluhan tahun tapi vonisnya cuma 17 tahun. Gak berhenti di kasus narkotika, polisi juga menemukan fakta kalau bisnis sabu Mak Gadi ternyata disamarkan lewat aset-aset mewah. Di antaranya 5 unit rumah dan ruko, kebun sawit 16 hektar, 1 unit ekskavator, dan 1 mobil yang totalnya mencapai 5,4 miliar rupiah. Itu kalau dibeliin skincare, Mak Gadi jadi Mbak Gadi. Muda lagi, muda. Mudaan dikit. Kinclong. Apalagi skincare Korea. Mak Gadi pun sekarang dimiskinkan dan dijerat dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Polisi bilang langkah ini diambil supaya aliran dana hasil kejahatan narkoba bisa diputus dan memberikan efek jera kepada pelaku. Iya, betul. Ini bukan pertama kalinya ratu narkoba itu berurusan dengan hukum. Sebelumnya Mak Gadi pernah ditangkap Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu pada 16 Juli 2020
Dalam penangkapan itu polisi mengamankan 7 orang tersangka. Yang bikin ngeri-ngeri sedap ternyata 5 diantaranya adalah keluarga Mak Gadi sendiri. 2 anak kandung dan 3 menantunya. Dari anak sampai menantu ikutan bisnis sabu. Terlalu. Tapi lucunya meski disebut sebagai pengedar narkoba kelas kakap yang telah beraksi selama 30 tahun, Hakim Pengadilan Negeri Rengat memutuskan Mak Gadi bebas murni. Karena dianggap tidak terbukti bersalah. Mak Gadi disebut sudah 30 tahun jualan narkoba, tapi baru di tahun 2024 dia dipenjara. Antara dia licin banget kayak belut atau pinter main-main sama hukum. Karena kalau pinter main Mobile Legends udah jadi streamer ya. Aksi Mak Gadi ini nggak cuma ngerusak generasi muda, tapi bisa bikin hancur satu bangsa. Karena kalau generasi mudanya rusak, ya otomatis masa depan negara ikut goyah. Para pemuda yang harusnya jadi penerus perjuangan malah jadi korban dari barang haram. Ironis, ketika para pemudi-pemuda dulu berjuang demi Indonesia merdeka, sekarang malah jadi korban utama peredaran narkotika. Dulu para pemudi-pemuda rela mati demi bangsa, sekarang malah banyak yang mati sia-sia karena narkoba. Dan kasus Mak Gadi ini cuma secuil dari puncak gunung es. Bisa jadi masih banyak Mak Gadi lain di luar sana yang ngadi-ngadi. Bisa. Terbaru Barreskrim Polri mengungkap selama Januari hingga Oktober 2025 ada sebanyak lebih dari 38.000 kasus peredaran gelap narkoba dengan barang bukti 197 ton narkoba berbagai jenis. Selama itu pula Polri telah menetapkan 51.763 tersangka yang 150 diantaranya adalah anak-anak. Sebelumnya data BNN bulan Agustus 2025 lalu juga mencatat berdasarkan data survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 sekitar 1,73% penduduk Indonesia atau sekitar 3,33 juta jiwa terjerat penyalahgunaan narkoba. Dan sebanyak 312.000 diantaranya merupakan remaja berusia 15 sampai 25 tahun udah terpapar narkotika. Bayangin lebih dari 300.000 remaja. Kalau dirata-ratain dari setiap 10.000 anak muda ada 181 anak yang udah terpapar barang haram itu. Kalau dibikin perbandingan ya kira-kira 1 dari 55 orang pernah nyobain narkoba. Bayangin anak-anak udah nyobain narkoba. Isaac Newton kalau tahu tuh ya. Kenapa tuh? Bisa jadi Isak tangis. Sedih soalnya. Lagian dari mana coba anak-anak bisa tahu narkoba? Misalnya nih ada anak nanya sama emaknya. Nama anaknya sebut aja Fafa. Nanya dia ke emaknya, "Mak, narkoba tuh apa sih?" Kata emaknya, "Oh, narkoba nasi rames kopi bakwan." Pas di sekolah gurunya nanya, "Fafa, tadi sarapan apa?" Narkoba Bu Guru. Gurunya langsung dalam papan tulis tuh. BNN bilang kebanyakan dari mereka pertama kali coba karena rasa penasaran dan dapat karena dikasih gratis. Jadi para pengedar ini juga paham banget teknik marketing. Awalnya ngasih promo, lama-lama pas orangnya ketagihan langsung Senin harga naik. Narkoba penghancur bangsa. Betul. Jangan coba-coba. Dan pada Juni 2021 BNN mencatat kerugian ekonomi akibat narkoba di Indonesia mencapai 84,7 triliun per tahun. Bayangin 84,7 triliun. Kalau buat dibeliin perosotan, merosot lo sampai perut bumi. Dan ingat, efek narkoba juga nggak main-main. Narkoba itu nggak cuma bikin badan jadi gemeter, tapi juga bisa bikin keuangan jadi melar. Ujung-ujungnya masa depan lo ambiar. Pasti. Narkoba itu ancaman serius buat bangsa. Dan kalau dibiarin terus, cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 bisa-bisa malah berubah jadi Indonesia Lemas 2045. Ngomongnya pada ats nggak nih? Nyeret semua bre.
Urusan pencegahan narkoba bukan cuma urusan polisi atau BNN, tapi urusan kita semua. Pencegahan dan kesadaran kolektif harus dibangun dari sekarang. Warga yang tahu tetangganya pengedar atau bandar ya harus berani lapor. Jangan malah diem cuma karena ngerasa mereka selalu berbuat baik bagi lingkungan. Betul tuh Mondi. Karena mau sebaik apapun jadi bandar narkoba ya tetap aja tindak kejahatan. Iya. Ibarat mantan toksik yang hobinya selingkuh. Betul nih. Tapi lo masih maafin karena dia suka bawain butterscotch sea salt latte pas main ke rumah. Mana garamnya dari laut mati lagi. Ngapung tuh usus lo. Kalau kita tidak bersatu lawan narkoba ya siap-siap aja Indonesia kehilangan generasi muda. Peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda harus jadi pengingat kalau perjuangan bukan cuma soal satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, tapi juga soal satu tekad bulat untuk melindungi masa depan negara. Sekarang pemuda harus bersatu buat lawan narkoba. Sekarang kita harus berjuang buat mempertahankan kemerdekaan. Ingat, bangsa yang besar bukan bangsa yang cuma bisa mengingat sejarah, tapi bangsa yang belajar dari sejarah. Itulah pentingnya sejarah. Bahkan sampai ditulis ulang. Kalau menulis halus, bakal diadain lagi katanya di sekolah. Jadi mari jadikan Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan tahunan, tapi tekad untuk jaga bangsa ini tetap merdeka. Sepakat. Pemuda bukan cuma warisan sejarah, tapi penerus cita-cita. Katakan tidak pada narkoba. Tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.